Setelah kemarin tiba di Pontianak dan sempat mencicipi beberapa makanan khasnya, hari ini petualangan kita akan jauh lebih gila. Karena hari ini aku ditemani langsung oleh orang Pontianak yang membawaku mencicipi hampir 10 kuliner khas Pontianak dalam satu hari. Dari warung kopi legendaris, bubur ikan khas Pontianak, sampai jajanan manis yang bikin kita pengen nambah terus. Ini bukan food tour biasa, semuanya punya cerita. Setiap suapan menyimpan kenangan, khususnya bagi orang Pontianak. Makanan di sini bukan cuma soal rasa, tapi tentang tempat mereka tumbuh, teman-teman masa kecil, dan momen-momen sederhana yang diam-diam ikut membentuk siapa mereka hari ini. Yuk langsung aja ikuti maraton makan bareng aku di Kota Khatulistiwa, Pontianak. Selamat pagi semuanya, masih dari Pontianak, Kalimantan Barat. Masih dengan Om. Halo Om, pagi. Sekarang masih jam 6:30 pagi. Masih pagi banget, ini mau diajak buat ke warung kopi yang terkenal di Pontianak. Dan ini udah mulai rame ya. Masih jam 6:30. Ini banyak yang jualan juga di pinggir jalan gitu. Oh, becak di Pontianak kayak gini ya. Beda dengan becak di Medan. Kalau becak di Medan, pengendaranya di samping gitu. Jadi ini kita jalan kaki menelusuri Jalan Gajah Mada. Om suka jalan pagi, punya kebiasaan jalan pagi setiap harinya. Bagus juga ya, sehat. Jadi ini aku ikut para om jalan pagi juga, sebelum nanti sarapan. Nah ini ada yang lagi senam pagi nih, nah kumpul di sini senam pagi. Olahraga semuanya di sini. Rame ya. Halo. 50 orang ada. Makasih. Halo. Makasih. Ya. Orang Batak. Orang apa? Orang Dayak. Oh, oke. Terima kasih. Tadi malam nggak nonton, taunya udah di sini. Yo, oke. Terima kasih. Oh, ini jual kue-kue semuanya ya. Sama yang mana coba? Kita lihat dulu. Oh, banyak juga. Ini kayak kue talas ebi gitu ya. Iya. Kita bilangnya okwe. Okwe, Ya, okwe ya. 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 Ini kayak kue talas tapi dalamnya kayak ada kucai gitu. Nah, ini kita mau nongki dulu, mau nongkrong di warung kopi Asia. Ini terkenal banget katanya di sini. Sekarang belum jam 7 aja udah ramai banget orang-orang nongkrong di sini. Ini ambil dulu nggak? Nah ini kita lagi di warung kopi Asyang. Udah buka sejak tahun 1958, hampir 70 tahun. Dan yang ikonik itu pemiliknya namanya Asyang. Dia seduh kopi nggak pakai baju gitu. Dari awal buka memang udah kayak gitu. Sekarang ramai banget. Katanya dulu nggak segede ini sih, cuma satu ruko gitu doang. Sekarang mungkin ada beberapa ruko. Terus sampai atas juga ada tempat duduk. Kalau mau lihat Asyangnya, pemilik warung kopinya, beliau cuma ada di pagi hari. Katanya kalau siang sampai sore udah nggak ada di sini. Makanya kita pagi-pagi datang ke sini. Martabak. Oh, martabak.
Kalau di sini namanya apa? Tambi. Tambi kue. Oh, tambi kue. Tambi kue. Oh, tambi kue. Kalau ini belinya bukan di sini ya. Tadi kita mampir tempat lain ya. Martabak isi Srikaya. Ini aku pesan kopi hitam. Terus ini roti Srikaya. Ini yang katanya terkenal juga sih dari warung kopi Asyang. Ini Srikayanya wangi juga, nggak terlalu manis juga ya, masih oke lah. Makan dengan kopi. Terus ini jajanan khas Pontianak juga, katanya cuma ada di Pontianak. Mirip lemper sih, tapi ini bentuknya segitiga kayak gini. Kita eksekusi sekarang. Namanya pengkang ya. Kata Om ini, jangan banyak-banyak makannya, nanti jangannya pengkang juga. Kayak lemper sih, cuma ini katanya isinya udang ya, ebi gitu ya kayaknya. Ketan. Ada serundengnya juga. Serundeng gitu ya. Iya kayak itu ya. Kelapa, ya digongseng gitu kan. Serundeng gitu. Mungkin dikasih konten kali. Sama ini Pak Lau sih bilang. Wangi sih. Pak Lau. Ini apa? Kayak lemper lebih dia isi kacang merah. Oh, kok ini yang manis. Nah, dia itu asin. Asin juga. Pak Lau. Pak Lau. Pak Lau. Dia bikin dari ketan sama kelapa. Oh, ketah sama kelapa. Apa santan. Ini wangi dari serundengnya. Terus ketan yang dibakar ya. Soalnya kelihatan daunnya kayak dibakar gitu. Jadinya wangi daunnya. Pak Lau. Artinya apa bahasa Teochew? Orang tua ya. Sebetulnya panjang. Nama panjangnya itu Pak Lau. Lupa Lau. Yang ini. Nah, dia orang pendekin jadi Pak Lau. Oh. Seharusnya tuh ini namanya Lupa Lau. Nama aslinya. Dari ketan, terus ada kacang merah kelihatan. Pakai santan juga ini ya. ya Ada aroma santannya juga. kacang merah. Santan, kacang merah, ketan. Ini bosnya dengan Pak Asyang ya. Oh, udah berapa lama buka di sini, Pak? Kalau dari orang tua 152. 152, 1952. 152 ini berubah jadi 8. Oh. Kalau saya sendiri udah 50 tahun. Udah 50 tahun. Nah, Memang Bapak udah 70 tahun. memang dari awal nggak pakai baju gitu. Iya, iya. Ini mau video ya? Nah ini namanya kue cap, tapi ini yang paling tradisional. Kemarin aku udah sempat cobain juga. Ya, satu mangkok ini dia ada kulit babi, Terus dia ada bakso. bakso tahu gitu ya. Tahu. Oh, oke. Terus yang khasnya dari masakan Teochew suka pakai bawang putih goreng kayak gini. Jadi kue cap itu bahasa Teochew juga. Kue cap. Ya, kue cap. Orang juga bilang kue cap. Sama Di juga. sebelah sana banyak ada orang kek yang jual juga ada. Nah, jadi yang putih-putih ini dia dari tepung beras. Teksturnya sedikit mirip kue tiaw lah. Tapi ini bentuknya nggak beraturan ya. Ah, ini Oh, ini putihnya, kue. kuenya. Berlendir gitu dia ya. Ah, Dari tepung beras kan ini? tepung beras. Hmm. Betul. Mirip kue tiaw sebenarnya. Kue tiaw ya, ya. Ada satu lagi ini penjualnya. Ini penjualnya. Kue cap Merapi. Ah, Udah buka berapa tahun, Om? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Memang di sini aja jualnya. Ya.
Dari awal di sini. Nggak pindah-pindah. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 5 lewat Jam 5 lewat. bukanya. Sampai Jam 11. jam 11 siang aja. Tio Ciunang ya? Tio Ciunang. Saya Tio Ciunang juga. Oh. Tapi Tio Ciumedan saya. Tio Ciumedan. Ya. Terus ini namanya shobi, mirip siomay lah. Ini dari daging juga ya? Daging. Oh, daging. Tadi ada engmek kayak saya nih. Kayak campur kayak gitu ya? Iya. Shobi. Kota Jaya Jawa. Ini non halal juga. Daging, jamur, dan ebi dalamnya. Ada persennya tiu ya. Enak ya. Iya. Cocolannya ini juga enak juga sapinya. Ada Dia teksturnya agak kenyal gitu. Ini shobinya bisa dikirim sampai Jakarta juga katanya. Dikirim dalam kemasan frozen gitu. Buat teman-teman yang mau cobain, boleh pesan mungkin. Shobi Merapi ya. si kacang ako kayak begitu. Rumah tuanya ya. Ya rumah-rumah tua di Pontianak. Sekarang kita mau lanjut lagi makan-makan kulineran. Mau makan bubur ikan khas Pontianak. Namanya bubur ikan Ahyan. Lokasinya di Jalan UR Supratman nomor 2. Kita cobain lah. Campur kulit badan. Dagingnya Ini ikan apa ini? Pulau. Gurau. Oh. Udah buka berapa tahun, Om? Buka tahun 83. 83. 42 tahun itu ya. Kerja ini sih tahun 77 tuh udah kerja. Oh. Cuma jualan sendiri 83. Dulu kerja sama orang dulu. Nah, kerja sama teman. Ini ada 30 kilo satu ekor. Satu ekor 30 kilo. Nah, ini meskipun namanya bubur ikan Pontianak, tapi nasinya mana nih? Buburnya mana? Jadi sebenarnya ini sup ikan ya. Nasinya bisa disampur langsung juga dengan kuahnya seperti ini. Tapi karena kita masih kenyang, nasinya dipisahin gitu. Dan biasanya penyajiannya kalau nasinya disampur, nasinya diseduh sebentar dulu. Pakai air panas gitu, pakai sup gitu. Habis itu baru disampur ke sup ikannya. Nah, satu mangkuk sup ikannya ada irisan daging ikan. Terus dia ada perut ikan juga. Ada daging ayam. Ini daging ayam dimasak kecap. Jadi ini halal. Dulunya pakai daging babi ya, tapi sekarang udah versi halalnya. Pakai daging ayam. Ini cocolannya campuran kecap asin dan sambal gitu. Nah, ini bagian perut ikannya. Jadi, kalau orang Pontianak merantau ke tempat lain, pulang Pontianak pasti kangen nih ya? Iya, pasti ada karena yang dicari itu, oh saya maunya ikan, bubur ikan Ahyan. Iya. Kalau Jakarta mungkin susah dapetin ini kayak gini ya? Ada, tapi Ada juga? nggak selengkap yang kayak begitu ya. Oh, Dan oke. ikannya juga nggak ada yang selengkap yang kayak tadi lihat itu besar. Iya. Beda ya. Nah, ini nasinya. Kalau makan sama nasinya langsung dicampur gitu sih. Biasanya penyajiannya udah dicampur gitu. Nasinya udah diseduh dulu pakai supnya, sup panas. Habis itu langsung dimasukin dengan sup ikannya.
Ini kita pesannya terpisah. Jadinya kayak gini. Ini kayak nasi sop jadinya. Ini gede banget nih kepala ikannya loh. Ikan apa, Son? Ikan apa? Ikan. Nggak bisa berkata-kata. Nah, ini sekarang baru jam setengah 11 siang. Tadi kita mulainya jam setengah 7. Dalam waktu 4 jam aku udah cobain beberapa jenis makanan di Pontianak. Kenyang, tapi sekarang mau lanjut lagi. Ini aku dibawa untuk kulineran lagi. Cobain yang namanya es krim Angi, salah satu kuliner legend di Pontianak. Es krim Angi ini dulunya jualan di sebuah sekolah, namanya Sekolah Santo Petrus. Nah, katanya dulu di sini ada sebuah jembatan, ada sebuah kali besar, dan di atasnya ada jembatan. Es krim Angi ini awalnya jualan di atas jembatannya. Tapi sekarang udah pindah di sebuah rumah pas di seberang dari Sekolah Santo Petrus. Es krim Angi. Ada berapa pilihan rasa ini? 3 Pak. 3 pilihan rasa. Rasa apa aja? Banyak. Nih. Oh, ini coklat, strawberry, vanilla. Ini banyak rasanya. Banyak. Oh. Ada rasa durian, Durian pedak, belum. alpukat. Durian sama ketan hitam belum. Sos, kalau Mas. Yang sebelah enggak? Ada yang sebelah. Ada ketan. Ini. Ini kasih apa ini? Pink cincang kacang. Oke. Ya, pesannya yang pakai kelapa ini. Kalau yang biasa ada juga yang kayak gini. Ya pakai cup kayak gini. Ini toppingnya ada cincau, kacang merah, sama agar-agar. Kenapa bisa terkenal ini, Om? Ya mungkin karena di sini kan sekolah. Ya. Sekolah kan dari memori kita waktu masih sekolah. Ya. Terus kita reuni. Nostalgia. Jadi yang sekolah di sini, Ya. kalau balik Pontianak atau tempat lain, wajib. Jadi akhirnya terbawa lah ya yang bukan sekolahan di sini pun temennya ikut Datang juga. Dulu mungkin jualannya pakai gerobak gitu aja ya. betul gerobak di depan sekolahan berlapangnya ini zaman bapak Lama-lama jadi besar ini ya. Lihat pesan yang rasa vanilla. Tadi itu banyak rasa ya. Ini cocok dengan cuaca Pontianak yang panas. Makan es krim ini segar deh. Sungainya lagi pasang nih. Air pasang. Sedikit baik. Udah masuk rumah. Oh iya. Masuk. Masuk. Udah masuk. Iya, masuk. Ini kita lanjut lagi. Nama tempatnya bakso daging sapi, bakso Merdeka jadinya. dulunya PSP PSP Ya. itu apa? Oh, dulu terkenalnya dengan bakso PSP ya. karena ada di stadion PSP Satuan Sepak Bola Pontianak. ya Di stadion bola gitu ya jualannya. ya Di luarnya gitu ya? ya di luarnya. Oh, jadi dulu cuma jual di stadion pakai terpal gitu, tenda gitu ya? Ya.
sapi di ketang kok, Pak Cik. Oh, iya. Nah, kita cobain nih bakso sapinya. Ya. Silakan. Dia ada bakso gepeng kayak gini juga. Bakso kayak biasa. Ada bakso tahu juga ya. Nah, ini kebetulan nih ada ownernya nih di samping kita. Halo, dengan Om siapa nih? Om Setiawan. Setiawan. Biasa dipanggil Setiawan. Ini udah buka dari tahun berapa? Wah, kalau tahunnya kan tahun 70-an nih. 70-an, udah 50 tahun lebih ya? Oh, 50 tahun lebih deh. Dari orang tua? Dari orang tua. Ini dengar bukannya dulu di stadion? Di stadion PSP itu. Oh. Persatuan Sepak Bola Pontianak. Makanya dikasih nama PSP. Bakso PSP. Persatuan Sepak Bola Pontianak. Sudah dirombak menjadi sekarang Pancaran Sinar Pontianak. Itu stadionnya masih di sana juga? Stadion masih di sana. Oke. Kebetulan sekarang yang megang keponakan di sana. Jadi pindah ke sininya? Enggak, kapan? ini kita cabang aja, anak cabang. Aja? Oh, masih ada cabang lain juga? Iya, masih ada cabang lain. Di PSP-nya. Di PSP-nya ada. Bakso sapi ya? Iya, bakso. Halal bakso tadi ya? halal, masih halal. Kita cobain dulu nih bakso gepeng ya. Baksonya garing gitu ya? Iya, pada umumnya begitulah harus. Kalau orang-orang Pontianak kan pada maunya gitu-gitu. Garing-garing, jangan terlalu lembut juga. Kalau terlalu lembut kan kayaknya makan-makan tepung gitu ya. Tôi là miền Đánh Ngà này rồi. Vậy là mang hay là Mới chắc câu tật. chả có kia đấy à, bởi cho ni. Ya tuh. Di tengah perjalanan kuliner hari ini, aku sempat mampir ke salah satu landmark penting di Pontianak, Gereja Santo Yosef. Gereja ini adalah pusat Keuskupan Agung Pontianak dan menjadi salah satu gereja Katolik terbesar di Asia Tenggara. Bangunannya yang megah selesai dibangun pada tahun 2014, menggantikan gereja lama yang sudah berdiri sejak awal tahun 1900-an. Yang menarik, arsitekturnya memadukan banyak elemen budaya, sentuhan klasik Eropa, elemen Tionghoa, dan ornamen khas Dayak. Semuanya berpadu harmonis, mencerminkan keberagaman yang memang sangat kuat di Kalimantan Barat. Meskipun aku hanya singgah sebentar, di sini aku dapat merasakan bagaimana budaya Pontianak bertemu dalam satu ruang. Itu modernnya artinya dia udah tingkatnya banyak. Terus ada pakai Di atas lantai. ada pakai lift dulu ya. Puas indah. Pasar modern pertama. Ini tangga ini naik. Toko saya di sini. Ini. Oh. Yang tangga ini? Sekarang udah nggak punya dia. Miskin sekarang dia. Nah, ini sekarang kita lagi mengunjungi yang namanya Kelenteng Tridharma Bhakti, salah satu kelenteng tua yang ada di Pontianak. Tridharma Bhakti dalam bahasa Mandarin San Shen Gong, ya, artinya kelenteng tiga dewa ya. Tapi biasanya Tridharma itu mewakili umat Buddhism, Taoism, dan Konfusianisme. Ini udah 300 tahun. 1673 udah ada nih. Mungkin waktu itu masih hutan. Ini kita launya dari kerajaan Julia ke sini. Banyak di sini. Ini soalnya di tepi sungai juga ya. Sebab itu kota Pontianak 1771. 1771 mulai dibangun kotanya. Lalu ada kota. Itu 1673 belum ada kota mungkin. Belum ada pohon-pohon. Jadi artinya sebelum ada kota ini sudah ada. Ya. Dulu mungkin Lautnya semacam ini. Dulu mungkin ada yang mendarat lewat sungai, ya turun ke sini, ya. Itu kayak kita yang di Semarang. Iya benar-benar. Jadi pesisir kan Iya. semua kan. Jadi mereka mendarat, mereka ada kehidupan di sini, Iya, mereka bangun. komunitas gitu. Ini udah tua sekali nih. Kalau bangunan yang di dalam ini dibangun tahun 1906, jadi udah 100 tahun lebih juga. Dan ini tiang-tiangnya masih asli ya. Ya. Ini kerangkanya masih asli semuanya. 100 tahun lebih ya. Ya.
Dan ini udah jadi cagar budaya yang dilestarikan oleh pemerintah Kota Pontianak. 1789. Loncengnya ini udah dari tahun 1789. 1789. Udah 200 tahun lebih ya. Ini loncengnya masih asli ya. Jadi di sini merupakan tempat penghormatan bagi 3 dewa Tridharma. Pertama adalah Dewa Naca yang melambangkan elemen udara. Kemudian ada Dewi Marsu atau Makso yang merupakan Dewi Samudra, jadi melambangkan elemen air. Dan terakhir ada Tua Pek Kong yang melambangkan elemen darat. Ini adalah Jalan Sultan Muhammad, salah satu jalur perdagangan dan pusat aktivitas ekonomi di Pontianak. Terletak di tepi Sungai Kapuas, jalan ini sejak masa kolonial menjadi koridor penting bagi perdagangan lokal maupun antar wilayah. Karena barang-barang dari dan ke pedalaman Kalimantan Barat banyak diangkut lewat sungai. Seiring perkembangan kota, Jalan Sultan Muhammad berkembang menjadi pusat grosir dan pertokoan. Meskipun kini transportasi darat lebih dominan, posisi jalan ini tetap vital sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan sungai, dermaga, dan pusat kota. Selain fungsi ekonominya, jalan ini juga menyimpan jejak sejarah kota Pontianak, menggambarkan bagaimana sungai dan darat bersinergi dalam membentuk kehidupan sosial dan perdagangan masyarakat setempat. Nah sekarang lanjut kulineran lagi, mau makan malam di sebuah restoran seafood yang ada di Pontianak, namanya Pondok Nelayan. Katanya di sini kepitingnya enak, kita cobain. Oh iya. Nah ini makan malam, makan seafood ya. Terima kasih Om semuanya. Susuk 2 hari di Pontianak didampingi loh. Kirain awalnya sendiri ya, nggak taunya ketemu Susuk semuanya. Ya, terima kasih ya. Kali ini menikmati di Pontianak, mudah-mudahan ada waktu lagi, ada kesempatan lagi datang ke sini. Oke, thank you. Oh, ada tim ikan, namanya ikan jerawat, ikan khas Pontianak. Oh. Terus ini namanya ikan apa ini? Ikan rais, ikan sungai, ikan air tawar. Ini masak pakai kuah asam pedas gitu. Oh, oke, mantap. Kalau ini pari. Oh, pari. Pari digoreng nih ya? Iya, pari goreng. Terus tadi ada sayur pakis sih. Ini bukan ditumis. Itu dia. Ya. Ini diam. Sayur pakisnya karena cuma direbus sebentar, ditambahin cuka, gula, terus ada bawang merahnya juga. Nah, ebi ada juga. Ebi kering gitu. Oke. Yang penting ebinya. Kuncinya di ebinya. Ini sisiknya bisa dimakan. Enak aja lah, enak lah. Iya. Oh. Kalau dia lembek boleh makan, kalau nggak lembek boleh. Kolagen semua. Itu ya, ini kolagen. Chứ con hươu nặng xì mày đây hả? Jawab dulu. Cie. Oh, dia xì à? Tapi nonton si Tola, si Tola mesinnya keramba. Ini kepitingnya dimasak dengan kemangi Pontianak. Iya. Ini pertama kalinya lihat kepiting dimasak kayak gini. Biasanya saus Padang, Iya. lada hitam gitu ya. Ini khas Pontianak. Alhamdulillah. Gede. Dia nih, Ethan lagi makan kepiting. Gede banget. Ini kepiting mana ini? Pontianak. Kepiting Pontianak. 1 ekor itu bisa 1 kilo lebih. 1 ekor 1 kilo lebih. Yang tadi. Nggak sampai ya? Nggak ada. Hai guys, ini Rudy Chen lagi makan kepiting guys. Pontianak. Di Pontianak gede banget. guys. Wah. Ini Bang Haris, Bang Haris, WTO 78. 78. Bangga besar. Bangga besar. Ini kan dimakan kayak lada hitam juga ya? Hah? Ada lada hitamnya juga kayaknya ya? Lada hitam nggak ada kali ya? Nggak ada. Goreng lada hitam kan? Goreng lada hitam nggak? Oh ada ya. Ada juga ya? Dia ada bau lada hitamnya juga.
Ini perut udah nggak muat, tapi masih pengen nyobain. Ini salah satu ciri khas Pontianak katanya, sotong pangkong. Ini pembuatannya masih sangat tradisional sekali. Kalau bahasa Pontianak, pangkong ditumbuk kayak gini ya. Pangkong. Dipangkong. Ya, dia sotong pangkong. Diketok gitu ya. Ini juhi ya? Bahasa Melayu lama, angkong. Oh, bahasa Melayu lama. Ini juhi, sotong. Sotong. Udah dipanggang atau belum nih? Udah. Oh, udah dipanggang. Mau diketok berapa lama, Pak? Sampai halus. Sampai halus? Ya. Sampai tipis lembut, gitu ya? sampai lembut. Sampai lembut. Ini bawahnya masih batu ya? Ya. Kayu? Kayu. Ini kayu? Kayu tembesuk. Tembesuk? Ini kayu berlian. Kayu berlian namanya? Ya, berlian. Nah, berlian. Oh. Berlian itu tuh kayu besi. Kayu besi? Kayu besi ya, kata orang kayu besi. Kayu berlian. Kayu berlian? Kayu di Kalimantan sini? Kalimantan, itu nggak bakal dimakan rayap. Oh. Kayu berlian, kayu ulin. Kayu ulin. Berarti tahan rayap ya? Oh, ini sih seumur hidup di situ. Oh, nggak bakal 57 tahun 57. dari akong berlian. Ini diketoknya boleh sekuat tenaga atau gimana? Sekuat tenaga bisa. Bisa? Tapi walaupun pelan gini penuh tenaga. Oh, penuh tenaga juga? Ya. Pakai tenaga dalam. Tenaga dalam. Jadi, Ini jualannya udah berapa lama nih? Dari Akong. Dari Akong? 70 tahun ada kali ya? 47. Ini juhinya yang masih mentah tadi? ya bisa mentah. Juhi kering gitu ya? Oh, juhi kering dipanggang kayak gini? Yang semanggang diketok di Oh, iya. kangkung. Ada 2 menu di sini? Satu, yang biasa satu. Oh, jadi sotong crispy dan yang biasa. Yang biasa itu yang lembut gitu? Iya, yang lembut. Oh. Selain makan sotong, ini ada juga dikasih timun sama emping ya? Iya. Pakai petis. Terus makanya. petis. Oh, Ini petis. dicocol gitu ya? Ya. Petisnya dia ada heavy. Oh, ada Pakai hebinya. hebi. Dicincang hebi. Nah, Makan emping pakai petis. Enak kan? Ini nggak pedas, dia cuma asin gitu aja ya. Asin dan Manis. sama ebi, manis. Cabai sendiri, cabai sendiri. Oh, ya. Boleh tambahin cabai Boleh, juga ya? boleh. Duduk. Petis pakai Makannya petis. yang gini. heavy aja. Terus ini timun juga dicocol pakai petisnya. Nah, ini biasanya jajanan malam atau gimana? Iya. Jajanan malam, nongkrong gitu ya. Minum. Ya, Hmm. minum Bandung Kong. Nah, ini sotongnya. Juhi sih ya, Juhi, sotong. kayak jajanan masa kecil dulu tuh, yang disuir-suir gitu kan. Bawat. Mana-mana semua. Tambahin cabai lebih Dulu sedap. Indonesia. Sama semua. Nó rất bị sưu tầm. Em buat dia kau. Terus ini yang versi garingnya ya? Nah, ini proses garingkannya. Oh, berarti yang garing pemanggangan 2 kali. Tadi udah dipanggang sekali, diketok, habis diketok, dibuka, dipanggang sekali lagi. Panggang sekali lagi. Makanya garing agak lama Oh, gitu. ya. Terus Ini yang garing, Jalur. tipis banget, jadi kayak keripik ya. Ya. Jadi kayak keripik, garing dia. Udah enak ya. Jadi nggak capek ya gigitnya. Iya. Nah tadi kan dia agak apa ya, kayak sotong juhi biasa ya. Yang agak alot Ya, sedikit gitu. ini mantap. Nih, mantap nih. Wajib cobain kalau datang Pontianak. Nah ini harga per porsinya sotong pangkong Rp60.000. Katanya nama Pontianak asalnya dari kata kuntilanak gitu ya. Pontianak itu kuntilanak. Iya, kuntilanak. Jadi cerita mistis lah gitu ya. Di zaman dulu itu kayak orang hamil Ya. ya, itu di bawah ranjang itu masih dikasih
buah kundur ya, tangkwe ya. Ya, tangkwe, iya. Nah, itu kita masih sering dengar kayak begitu. Tujuannya biar apa? Tujuannya itu katanya kalau misalnya ada kuntilanak datang, tubuhnya ketancap di situ. Oh, jadi nggak celakain orang gitu. Ya. Tancapnya di buah kundurnya. Ya, itu cerita dongeng lagi. Dia beneran banyak kuntilanak di sini. Nyatanya lu tangkapin. Ini Pak Gue ya? Hah? Ini Pak Gue ya? 怕龟 Ini Pak Gue mah? 怕吗？不怕，嗯不怕啊，应该是不怕的，不怕。 Hari ini aku mau berangkat dari Pontianak ke Singkawang. Tetapi sebelumnya aku mau sarapan dulu di sebuah warung yang ada di Pontianak. Ini menjual makanan khas Tionghoa Pontianak. Lebih tepatnya makanan khas Tionghoa Teochew di Pontianak. Namanya Kue Jiateng. Nah, jadi ini namanya kue jiateng, makanan khas Tionghoa Pontianak, bahasa Mandarin kuo cai tang. Ini sebenarnya kue tiao sih, tapi potongannya beda. Kalau kue tiao itu kemanjang ya. Kue tiao panjang, Iya. kayak mie, dibilang apa? Ini kotak. Ya, kotak. Dan ini isinya banyak sekali. Ada daging dan aneka jeroan. Ada usus, hati. Terus ini bagian samsan ya, daging. Nah, gue coba untuk Ini dicocol pakai cabenya, ada cabai suka. Nah, ini bos kita, bos kue tiao 78 Mangga Besar ya, kue tiao sapi. Orang Pontianak juga ya. Pas. Benar 100%. 100%. Di sini Pontianak. Lahir sini, besar di sini. Kemudian merantau Jakarta. Cari duitnya dia jadi Jakarta, dia sombong. Cuma bikin anak aja di Jakarta. Banyak lagi ya. Anaknya berapa itu? Satu. Cuma satu. Ini dijadiin sarapan enak nih. Ini kuahnya ada aroma rempah gitu ya? Iya, kayak itu kayak apa namanya? Ini lawang. Lawang, Iya. terus ada pala, terus ada kulit apa ya? Kayu manis. Kayu manis ya. Terus dipadukan dengan bawang putih gorengnya. Iya. Jadi gurih gitu. Segitu dulu vlog kali ini maraton kuliner di Pontianak. 3 hari terasa tidak cukup untuk menjelajahi kekayaan kuliner di kota ini. Masih banyak makanan lainnya yang belum sempat aku cicipi, tapi mudah-mudahan aku bisa kembali lagi di lain kesempatan. Petualanganku di Kalimantan belum selesai. Di episode selanjutnya, perjalanan kuliner akan berlanjut ke Singkawang, kota yang terkenal sebagai kota 1000 kelenteng. Di sana, aku akan mengeksplor kulinernya yang unik dan tentu saja keindahan kelenteng-kelentengnya yang memukau. Jadi stay tune dan ikuti terus perjalananku di Borneo. So, khi mua là liap quan im miểu à, thì tôi nhận đều Đi dân bóng cho chụp nhanh rồi. Đầu tiên nè, ta cùng nhau đều chỉ bảo đều bảo nhanh rồi.